Gimana? Seru ya? Ya, duka mendalam kita buat seluruh keluarga korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Dan tentu kita bareng-bareng mengutuk orang-orang atau kelompok intoleran yang akut yang masih saja membuat suasana yang seharusnya penuh dengan gotong royong, penuh dengan kemanusiaan, jadi ternoda. Kampret-kampret ini masih banyak di luar sana. Yaitu kalau ada kejadian kemanusiaan, tetap aja yang ada di otaknya adalah cuma kami yang suci bersih, kalian semua adalah calon penghuni neraka. Orang-orang begini nih, yang dulunya sebelum masuk ormas, selalu merasa bahwa dirinya orang yang paling berdosa. Lalu setelah masuk ormas, yang lain adalah para pendosa, kecuali dia dan ormasnya. Ya, jangan-jangan beneran ya orang-orang kayak gini nih, ya, punya orang dalam di surga atau neraka nih, jangan-jangan. Ya, setahu saya Cianjur ini meski banyak kadrunnya, termasuk beberapa pejabatnya, tapi di sana masih ada harapan toleransi, itu ada. Ada rumah ibadah lain selain masjid dan musola. Ada kampung yang dihuni banyak saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan sebenarnya sejauh ini nggak terjadi apa-apa. Yang bikin ribet memang munculnya ormas intoleran yang lumayan menjamur sekarang. Dan konon berdiri sejak kelar peristiwa reformasi dulu. Sudah cukup lama ya, tahun 98-an. Dan sama saja seperti di Jakarta misalnya. Ormas-ormas ini beternak kaum-kaum anti Pancasila dan kebinekaan. Bedanya, kalau yang di Jakarta dan sekitarnya itu sudah diambil tindakan tegas oleh Pak Jokowi. Dibubarkan organisasinya. Mampus organisasinya. Meski mantan-mantan anggotanya masih tetap eksis. Malah jadi profesi. Ya. Tapi yang di daerah atau ormas-ormas lokal ini udah kayak raja-raja aja gayanya. Bahkan kepala daerahnya aja takut. Takut atau malah jadi pembinanya ya? Nah, puncaknya kemarin waktu ada aksi penolakan bantuan bencana. Aksi perobekan stiker label bantuan yang biasa nempel di tenda-tenda yang saya nggak habis pikir. Apa masalahnya kadrun-kadrun ini? Ada stiker, label, bantuan kok panas kelojotan. Apakah ritual intoleran tiap Desember selain reuni di Monas, sweeping baju Santa, sekarang ditambah robek stiker? Ritual intoleran bulanan. Apalagi ditambah omongan Bupati Cianjur. Begini dia bilang, pencopotan itu salah. Tapi menonjolkan label juga tidak benar. Kita sama-sama saling mengerti lah. Membantu secara tulus tanpa label bantuannya. Itu kata Bupati Cianjur. Dia nggak tahu. Kemensos saja, bantu tenda, itu satu badan tenda tulisannya gede banget. Kemensos. Jangankan Kemensos yang pakai duit negara. Itu ada partai politik, kalau nyumbang, bukan cuma bendera partai yang ada di situ. Baju partai ada, mungkin sampai kolornya juga ada logo partainya tuh. Di Cianjur itu ada namanya Ormas, Gerakan Reformis Islam. Atau disingkat GARIS. Ya, ormas yang mirip EPI ya. Ya, seperti biasa, bukannya memperlancar arus bantuan dari para dermawan, baik bantuan barang atau tenaga medis, tapi malah bikin viral kelakuan buruknya yang menodai semangat kebinekaan kita. Dan saya lihat kelakuan ormas ini yang setelah kita kritisi, kita viralkan videonya ya kemarin ya, lalu diobrak-abrik tuh sama aparat. Kemarin beredar video klarifikasi dan jurus ngelesnya.
Ya lain kali kalau memang merasa kuat dan apa ya, lebih kuat dari persatuan netizen Indonesia yang masih waras dan logis ini, kalau habis berbuat tindakan goblok intoleran itu, ya tanggung jawab dong bos. Nggak usah pakai komuk, nggak santai, lalu menghindar seolah mendadak jadi pahlawan di lokasi bencana. Iya kadang ya, kadang saya tuh mengumpamakan, membayangkan, menganalogikan kadun-kadun ormas intoleran yang kayak kemarin di Cianjur itu. Saya membayangkan yang bikin rusuh kemarin itu, yang menolak para dermawan di lokasi bencana itu saya imajinasikan itu adalah rombongan orang yang lagi naik pesawat. Mereka naik pesawat ke arah Timur Tengah, entah mau ngapain. Pokoknya ini rombongan kadun ini lagi naik pesawat lah gitu ya. Nah, tiba-tiba pesawat itu mesinnya rusak, lalu jatuh di perairan misalnya yang dalam lah, di Laut Cina Selatan misalnya. Naik pesawat, ada masalah, jatuhnya ke Laut Cina Selatan. Kira-kira di sana lah. Dari sekian banyak penumpang, ada segerombolan, ada sekelompok penumpang, ya kira-kira 4-5 orang nih, kira-kira nih. Yang kebetulan kadrun semua, selamat, jatuh di laut itu selamat karena menumpang sebuah kayu lah gitu ya, kayu. Menumpang di sebuah papan kayu biar nggak tenggelam. Kayak film Titanic gitu loh. Ya. Wah, pegangan begini. Terombang ambing di ombak. Kira-kira begitu. Nah, waktu numpang potongan kayu aja itu ada salah satu dari mereka yang celingukan. Periksa kayunya. Jangan-jangan kayu ini yang menyelamatkan mereka ini itu ada stikernya buatan Cina gitu. Malah temennya begini, "Hai Odin, aman." "Aman. Aman ya, akhi." Kata mereka yang sebenarnya asli Cianjur ini, kira-kira begitu. Terombang-ambing di tengah laut. Nah, beruntung ada perahu nelayan. Bersusah payah mendekat. Wah, gembira bukan main itu rombongan yang lagi hanyut, terombang-ambing nih, kampret-kampret ini seneng banget nih. Nah, lalu tanpa menunggu permintaan tolong dari orang yang lagi hanyut, ya kan? Orang-orang sebut aja nelayan ini, dari perahu nelayan ini langsung melemparkan tali. Tanpa nanya apa-apa, udah lempar tali, kita selamatkan orang itu. Kira-kira begitu. Nah, sekelompok kampret yang terombang-ambing ombak ini dengan hanya berpegang kayu itu tadi, itu kaget. Wih, gitu kan. Kebetulan nelayan yang bantu itu adalah nelayan, kira-kira kalau dilihat dari wajahnya itu dari negara Cina gitu kan. Kan di laut kan. Nah, kalau nelayannya santai aja. Kira-kira nelayannya bilang gini ke temannya. Kira-kira begitu ya. Saya nggak tahu bahasanya. Itu kira-kira begitu. Nah, begitu tahu yang bantu itu nelayan dari Cina, tambang yang sudah diulurkan itu oleh para nelayan itu tidak disambut oleh kampret-kampret yang lagi hanyut itu. Mereka memilih hanyut, memilih kelaparan. Bahkan saking laparnya mungkin mereka malah milih makan teman di sebelahnya. Iya. Kira-kira yang lagi terombang-ambing itu tadi begitu mau ditolong tadi, tunggu dulu itu lihat yang nolong kayak gitu, jangan yang nggak mau, haram, kafir. Kira-kira begitu. Terombang-ambing lagi di laut, ombak semakin besar. Akhirnya mereka sampai di perairan ya, di laut yang deket-deket kira-kira India lah. Karena tadi kan nolak ya, udah ditinggal sama nelayan, kurang ajar, mau ditolong malah maki-maki kan. Jadi akhirnya dia terombang-ambing lagi. Sampailah ke laut dekat India. Dan terlihat lagi dari jauh itu kembali ada perahu mendekat. Tentu mau menolong rombongan kadun yang hanyut itu. Kebetulan perahu yang mendekat itu kira-kira apa ya, dari suku Sikh. Di India kan ada suku Sikh tuh. Orang India yang pakai sorban yang keren-keren itu, putih itu yang ada di film-film itulah. Mendekat. Tanpa nanya siapa yang lagi hanyut itu, tanpa nanya apa agamanya yang lagi hanyut itu, langsung ayo kita tolong. Lah kira-kira nih karena di India kayak tadi kan di Cina, ini di India. Lari pare sore pare ada. Kurip pure sere pada ada. Kira-kira begitulah. Ayo kita tolong gitu kira-kira. Nah, melihat ada perahu mendekat,
Kadrun seneng banget. Lagi terombang-ambing. Apalagi melihat yang mendekat itu orang yang pakai sorban kan. Waduh, seneng banget nih Kadrun nih. Ya akhi, Akang Udin, akhirnya ada juga yang nolong kita. Sama. Kira-kira begitu ya. Ada orang Arab menolong kita itu. Akhirnya doa kita dikabulkan. Sampai juga kita di perairan Arab. Padahal di India. Aduh, dia nggak tahu memang sepintas mirip dengan baju-baju di tanah Arab ya. Tapi itu kan orang sih, orang India. Dan begitu tahu nelayan itu misalnya nggak jawab salam gitu misalnya ya. Ya langsung perahu yang sudah mendekat itu ditolak. Mentah-mentah. Enggak, ani nggak mau. Malah mereka pura-pura tenggelam. Ya begitu aja terus ya. Sampai kebodohan orang-orang seperti dalam cerita ini cuma cerita. Itu membuat mereka sendiri tenggelam. Yaitu ketika di wilayah kemanusiaan, ada orang yang mau membantu. Masih ditanya, apa agamamu? Apa sukumu? Apa darahmu? Maaf ya mas ya, Anda ini penerima sumbangan apa petugas Dukcapil? Dan untuk kasus di Cianjur itu, ada juga orang yang membela kaum intoleran ini loh. Ini bukti bahwa dakwah Ormas Garis itu telah berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat Cianjur. Dan ini ditenggarai, tinggal sebentar lagi. Ormas Garis ini bisa jadi akan membuat masyarakat Cianjur menyatakan bahwa Pancasila itu togut dan ingin mendirikan NII atau apalah, atau Khilafah Cianjuriyah misalnya. Dan kalau sudah begini, banyak masyarakat Cianjur yang masih logis, masih nasionalis, jadi miris dan malu akan kejadian seperti itu. Dan lalu menghimbau kepada pihak yang berwenang misalnya, untuk segera membubarkan ormas model-model Ormas Garis ini, dan bersihkan Cianjur dari loyalis, anarkis, radikalis agama. Dan kalau perlu segera amankan dan proses hukum semua pengurus, anggota, dan simpatisannya. Yang daripada manfaatnya bagi bangsa, malah lebih banyak nyusahin dan memalukan daerah itu. Kalau ada orang atau ormas yang ketika ada dermawan, relawan kemanusiaan datang membantu, masih ditanya, apa agamamu? Masih kepo nanya-nanya, kamu nenyek? Kamu nenyek, misalnya gitu. Masih mempermasalahkan apa agama, tenaga medis yang dengan sukarela bahkan mengorbankan waktu, tenaga. Sebetulnya daerah itu dapat bencana double loh. Selain bencana alam, juga bencana toleransi. Bencana alam datang dari alam karena pergerakan lempeng bumi misalnya, atau karena geliat alami dari bumi ini. Tapi bencana toleransi datang dari para pembenci NKRI, para pengkhianat Pancasila, para kadrun yang lahir, besar, makan di bumi Indonesia. Tapi setiap ucapannya terus menjelek-jelekkan, memfitnah negara yang berbineka tunggal ika ini. Bencana mana yang lebih menyedihkan? Cianjur darurat ormas intoleran. Kita ringankan dengan bantuan bagi para korban bencana. Sekaligus kita lawan segala bentuk intoleran di Nusantara ini. Pemerintah harus turun tangan coy. Serius. Mengawal semua bantuan dan relawan kemanusiaan. Masa iya? Mau bantu saudara yang sedang tertimpa musibah saja, kami harus melawan ormas intoleran dulu. Ini menyelamatkan Cianjur dari bencana atau menyelamatkan Cianjur dari ormas intoleran? Ini aparat kemana? Sudah sedemikian nggak berdayakah di Cianjur? Apa perlu bapak-bapak dari Densus 88 yang turun tangan? Lalu kemarin juga tersiar berita beberapa relawan medis mundur dari wilayah bencana karena mereka merasa dibully, diinterogasi oleh ormas lokal yang petentang seperti jawara. Ribuan orang korban bencana tidur kedinginan di bawah tenda. Lalu ada dermawan yang dengan ikhlas memberikan sumbangan, malah ditolak ormas kampret dan para pendukung kaum intoleran. Mereka malah bertakbir seolah-olah menang perang. Apa mereka bisa menghidupi masyarakat yang kena musibah itu, ormas-ormas intoleran itu?
Nah, saya dengar negara Cina siapkan bantuan penanganan gempa di Cianjur. Ini kira-kira diterima nggak sama kadun-kadun itu? Jadi menurut saya, masyarakat Cianjur itu toleran dan menerima perbedaan. Hanya saja kelakuan ormas-ormas yang makin menjamur itu yang tidak sadar. Jadi corong sekaligus marketing khilafah. Merusak kerukunan itu tadi. Masyarakat Jawa Barat yang dikenal guyup, rukun, agamis, mendadak terpapar organisasi yang terafiliasi dengan ormas sadis seperti ISIS. Bahkan konon sudah lama terdeteksi juga bahwa banyak pejabat yang terpapar radikalisme agama. Dan secara tidak langsung mereka juga mendukung ormas radikal di wilayahnya. Jadi nggak salah kalau patut dipertanyakan jiwa Pancasilais, nasionalismenya, semangat dan kesadaran bela negara dari misalnya bupati dan aparat di Cianjur terhadap keberadaan ormas radikal garis yang memiliki tujuan mendirikan negara khilafah di Indonesia itu, dan jelas ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bantu dan selamatkan Cianjur dari bencana, lawan dan selamatkan Cianjur dari ormas intoleran. Saya Mas Joprey, aman kan?